Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'du. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajalah, thalabul ilmi. Yang selanjutnya, Bapak dan Saudara sekalian, anggota Koperasi 18 yang saya banggakan dan yang sangat saya cintai. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kita terima kasih banyak atas atensi, perhatian, dan dukungan serta pemihakan dari Yayasan Dharma Bhakti Astra, bahwa pada kesempatan ini telah dipihaki untuk pemberdayaan sumber daya manusia. Dalam konteks temanya adalah pelatihan mentalitas dasar. Kenapa itu kita pandang penting? Kenapa itu kita pandang perlu? Kita bawa ke sini ilmunya, meskipun saya sangat sadar bahwa Bapak dan Saudara sekalian sudah berilmu dan sudah berpengalaman di bidang entrepreneurship atau bidang swasta atau bidang usaha, atau berpengalaman dalam bidang pekerjaan masing-masing yang didahului. Tapi bahwa yang perlu kami sampaikan, bahwa dunia itu berubah, dunia itu berkembang, ilmu pengetahuan pun juga berkembang, termasuk juga teknologi pun juga berubah dan berkembang. Saya selaku Ketua Koperasi Kompol 18 ini ingin berharap semua anggota koperasi ini menjadi lebih pintar, semua anggota koperasi ini menjadi lebih cerdas, dan pada akhirnya melalui kebersamaan dalam lembaga koperasi Dara Pelaju Pandai Besi dan Lasa ini kita bisa mewujudkan kesejahteraan secara bersama-sama. Seperti yang perlu kita sampaikan Bapak sekalian, teknologi di bidang pertanian kalau dulu mengandalkan cangkul dalam proses untuk membajak atau mengelola lahan pertanian. Tetapi dengan perkembangan zaman, maka mekanisasi teknologi proses pertanian sudah berlangsung demikian cepatnya. Kalau Bapak-Bapak bersani sekarang ada hand traktor, ada menanam dengan mesin dan sebagainya. Jadi cangkul menjadi sebenarnya adalah profesi pandai besi cangkul atau pandai besi itu profesi yang sangat purba, sangat tua, dan luar biasa kontribusinya untuk pembangunan bangsa ini khususnya. Tetapi dalam perkembangannya cangkul atau teman-teman yang bergerak di bidang pandai besi cangkul akhirnya kalau tidak inovatif, tidak kreatif, dan tidak menciptakan kreasi-kreasi yang baru, ya akan ketinggalan. Untuk itu pentingnya kita ingin membuka wawasan kita bersama, bagaimana kita bisa menata masa depan dengan prospek yang lebih baik. Tentu saja ya harus berpikir kreatif, juga mengikuti perubahan dan perkembangan zaman yang ada. Contoh kecil, pandai besi mestinya kebutuhan cangkul di kisaran angka 12 juta setahun untuk Republik Indonesia yang tercinta ini. Tapi pada hakikatnya ternyata kita hanya disuguhi dengan sebuah informasi bahwa kebutuhan itu telah dibanjiri oleh produk-produk dari impor khususnya dari Cina yang notabene-nya adalah harganya lebih murah, barangkali masalah kualitas dan sebagainya. Wong faktanya masyarakat juga membelinya, artinya dari aspek teknologi itu pun juga bisa terbeli. Untuk itu kita berharap mulai sekarang saya ingin mengajak khususnya diri kami selaku pengurus Koperasi 18 dan kepada semua anggota Koperasi 18 untuk bisa lebih kreatif dalam mensikapi perubahan itu dengan menciptakan karya-karya yang lebih bisa diterima oleh pasar yang ada. Contoh cangkul oke, tetapi kita juga disodori bahwa ternyata pemain cangkul tidak hanya pandai besi. Sekarang sudah ada proses transfer knowledge. Cangkul bisa dibuat melalui mekanisme pengecoran logam kayak diceper. Nah kalau nanti itu diproduk seperti diceper, ya pandai besi mau kedua apa kan begitu. Kalau kita tidak inovatif, tidak kreatif, maka kita akan kegilas dengan perubahan itu sendiri. Untuk itu ya kita masih tetap selalu optimis. Mudah-mudahan ada kunjungan dari pemerintah setempat, khususnya di Kabupaten Klaten, dan juga pada pemerintahan Republik Indonesia ini, karena negara agraris, cangkul bagaimanapun juga masih diperlukan.
Dan kita masih juga optimis bahwa cangkul tidak diaplikasikan hanya untuk pertanian, tetapi juga diaplikasikan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fisik, terutama juga infrastruktur dan sebagainya. Cuman ini harus dikomunikasikan agar teman-teman pandai besi ini tidak justru menjadi penonton, tetapi harus menjadi salah satu pemain mengisi pembangunan bangsa ini. Nah, siapa yang harus kita ajak ngomong? Ya, semua pihak kita ajak ngomong. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Yayasan Dharma Bakti Astra, ya, bergandengan tangan lagi. Kita berharap mudah-mudahan ke depan tidak hanya kali ini dan hanya sebatas ini, tetapi pembinaan yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, sehingga teman-teman yang tergabung dalam koperasi daerah pelaju padi besi las yang ada di Bonyang ini bisa tumbuh berkembang, menciptakan produk-produk yang inovatif, khususnya cangkul ataupun alat-alat yang lainnya yang terbuat dari logam dan yang lainnya, itu bisa muncul di sini. Kami sangat berharap pengurus koperasi tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan semua pihak, khususnya anggota. Untuk itu, melalui lembaga koperasi ini, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, ya bersama-sama, ya, saling dukung, saling sekuyung, saling mengisi, supaya apa? Kelembagaan koperasi ini usianya panjang dan bermanfaat, khususnya kepada masyarakat yang ada di daerah sini dan sekitarnya. Kami berharap atas dukungan semua pihak itu sangat-sangat membantu dan sangat dibutuhkan oleh lembaga koperasi dalam pelaju padi besi las atau koperasi 18 ini. Yang kedua, kita juga berharap banyak kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa dipandang sebagai sesuatu yang bisa kita kategorikan sebagai konsumen kita, konsumen produk kita. Nah, kalau tidak membeli, tidak membelanjakan produk salah satunya cangkul, nah terus mau dikemanakan lagi? Satu sisi kita berhadapan dengan pemain besar skala BUMN yang mendistribusikan cangkul, yang cangkulnya dibuat oleh perusahaan-perusahaan skala besar. Sisi yang lain juga dibanjiri oleh impor dari berbagai negara, khususnya dari Cina. Dan saat ini sudah ditemukan di beberapa pasar tradisional produk-produk cangkul dari Cina. Lantas kepada siapa lagi kita berharap bisa menjual cangkul itu kalau tidak kepada pemerintah yang ada ini? Untuk itu kita berharap dan memohon untuk bisa disampaikan agar dipihaki dengan anggaran APBD Kabupaten Klaten agar dibelanjakan sebagian untuk membeli produk cangkul, supaya nanti bisa distribusikan kepada para petani. Syukur ada ide gagasan satu rumah satu cangkul dan itu dipihaki dari Kabupaten Klaten, begitu Pak. Itu kan luar biasa multiplayernya. Apa? Produk IKM laku. Yang kedua, kalau cangkul dimiliki di satu rumah, ya nanti gorong-gorongnya tidak mampet. Yang kedua, tidak terjadi genangan air. Di situ juga tidak banyak rumput sehingga tidak menghasilkan endemi penyakit dan sebagainya. Nah, luar biasa. Tapi endingnya adalah bagaimana produk-produk IKM ini bisa diterima oleh pasar. Nah, kita juga berharap kepada bapak-bapak pejabat terkait, khususnya di kementerian maupun juga di kedinasan, agar menjadi market leader, memasarkan potensi yang ada di daerah ini. Supaya apa? Ya inilah kebanggaan masyarakat di sini, memiliki nilai-nilai budaya, memiliki nilai-nilai aset yang luar biasa yang berupa produk cangkul. Karena Indonesia bisa seperti ini dibangun karena cangkul, Pak. Karena cangkul ketika dijadikan alat itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan Indonesia rakyatnya masih bisa sejahtera dan makan dengan kenyang begitu. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita juga mengerti bahwa ada kebijakan BUMDes. Saya berharap mudah-mudahan ini bisa sinergis dengan BUMDes yang ada, khususnya di Kelurahan Bonyokan maupun juga di Padas. Manfaatkan lembaga koperasi yang ada ini supaya menjadi partnership. Apa? Untuk kesejahteraan, kemaslahatan masyarakat setempat. Karena kita pengurus men-setting koperasi ini tidak hanya sekedar cangkul, tetapi juga ingin bergerak di bidang yang lainnya yang tidak bertentangan hukum dan itu bisa mensejahterakan.
Dan alhamdulillah kita juga sudah pacaran Pak dengan BUMN skala nasional yang di situ mengageni atau importir atau eksportir banyak produk-produk yang ditawarkan kepada kita. Di antaranya jualan semen baik Pronasa maupun Gresik, Pupuk, NPK maupun juga Sriwijaya maupun yang lainnya, dan barang-barang komersial yang lainnya dari Unilever. Di samping itu juga ada selaku Ketua Umum Koperasi. Nah, kalau koperasi kita ini nanti ada kegiatan-kegiatan istilahnya apakah trading, apakah juga reseller, ataukah juga ya istilahnya mitra kerja strategis di bidang lapangan untuk mencarikan pasar dan mendistribusikannya untuk skup wilayah di Kabupaten Kota Klaten, nah ini luar biasa. Saya pikir kesempatan-kesempatan itu coba kita akan komunikasikan kepada teman-teman pengurus agar kelembagaan koperasi ini memiliki circle atau penghasilan tambahan di sektor-sektor di luar Sangkul.